Mohon dengan hormat kepada Bapak Presiden untuk berkenan mengumumkan secara resmi penyaluran tunjangan guru aparatur sipil negara daerah secara langsung ke rekening guru, sekaligus memberikan pesan arahan untuk para guru di seluruh Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Juga di berbagai daerah di Indonesia yang hadir langsung dan yang menyaksikan melalui tayangan video conference. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa, atas segala karunia dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita. Kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan suatu acara yang sangat penting, mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Saudara-saudara sekalian, ini adalah sungguh suatu kehormatan. Saya diundang hari ini, saya sempat hadir di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tapi ini juga gedung juga yang dihuni oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan juga Menteri Kebudayaan. Jadi saya merasa selalu tergerak untuk hadir pada acara-acara yang menyangkut masalah pendidikan. Sesungguhnya dalam pembangunan suatu bangsa, nation building, satu-satunya jalan menuju keberhasilan suatu negara, keberhasilan suatu bangsa, pada dasarnya adalah pendidikan. Pendidikan akan menentukan apakah bangsa itu bisa jadi sejahtera, bisa jadi makmur. Karena untuk menjadi sejahtera dan menjadi makmur, warga negara, rakyat itu harus bisa menguasai teknologi, menguasai sains, menguasai industri. Karena itu setiap negara dan setiap bangsa yang sungguh-sungguh mengerti strategi dan jalan menuju kemakmuran pasti menempatkan pendidikan di tempat yang teratas. Dan itulah menjadi keputusan bangsa Indonesia. Kita dalam APBN kita, dalam anggaran pembiayaan dan belanja nasional kita, pendidikan menempatkan tempat yang teratas. Di banyak negara, pendidikan tidak menempatkan tempat yang teratas. Banyak negara karena merasa
terancam karena masalah geopolitik, karena merasa persaingan keras dengan bangsa-bangsa lain, justru menempatkan pertahanan di posisi paling atas dalam APBN. Itu Amerika Serikat, India, pertahanan nomor 1. Yang menarik, India, negara yang bisa dikatakan menghadapi masalah-masalah berat seperti kita, jumlah penduduk yang sangat besar, mereka menempatkan pertahanan yang paling atas. Mungkin karena mereka menghadapi banyak ancaman. Menarik kalau kita lihat India, yang kedua dalam APBN mereka adalah makan bergizi untuk rakyatnya. Yang kedua, baru pendidikan dan sebagainya. Kita menempatkan pendidikan di paling atas. Kita mengerti dan sadar tantangan yang kita hadapi tidak ringan, ya. Kita terus terang saja, jangan kita tidak berani bicara apa adanya. Tantangan paling besar menurut saya bangsa Indonesia adalah korupsi. Korupsi yang mengakibatkan kebocoran, yang mengakibatkan sumber daya kita tidak sampai ke rakyat yang paling memerlukan. Sekolah-sekolah kita masih banyak sekali yang perlu perbaikan. Dan karena itulah, begitu saya menerima mandat sebagai presiden, saya dengan pembantu-pembantu saya, kita bertekad untuk berusaha sekeras mungkin dengan segala daya yang ada pada kita untuk mencapai pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi adalah mutlak. Mutlak. Dengan sumber daya yang besar, dengan kekayaan kita, kalau bisa kita kurangi kebocoran dan korupsi, menggunakan uang rakyat dengan efisien, dengan tepat sasaran, Indonesia akan sangat cepat bangkit luar biasa, dan kita bisa menghilangkan kemiskinan dan kelaparan. Ini tekad saya dan pembantu-pembantu saya dalam menjalankan mandat dan tugas dari negara. Jadi saya menyambut sangat baik upaya menteri-menteri yang membantu saya mencapai efisiensi. Saya menyambut baik inisiatif, upaya peluncuran, upaya mekanisme baru dengan mengirim tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Inilah upaya untuk mengurangi tidak efisiensi. Lama-lama untuk apa? Ditahan itu untuk apa? Iya kan? Ya. Kita harus hilangkan budaya-budaya yang tidak benar itu. Kalau bisa dibikin lama, kenapa
harus dibikin pendek, iya kan? Kalau bisa susah, kenapa dibikin gampang? Budaya ini yang harus kita kikis. Birokrat-birokrat yang tidak mau mengikuti zaman harus kita evaluasi. Jangan mengira jadi ASN hidup enak dan seenaknya. Tidak bekerja dengan efisien melayani rakyat. Saya minta para menteri, para Menko, coba kita pikirkan, kita rumuskan semua perbaikan sistem. Ya. Ini ada kecenderungan semua pengen jadi ASN, semua pengen jadi pegawai negeri, tahu-tahu di dalam sudah jadi tidak bekerja maksimal, ya kan? Tadi mental, kalau dibikin susah untuk rakyat, kenapa dibikin gampang? Kalau bisa lama, kenapa harus dibikin singkat? Kita sekarang harus rubah. Kita harus bikin semuanya mudah untuk rakyat. Semua cepat, singkat. Saya terima kasih menteri-menteri yang bantu saya, wakil-wakil menteri. Beberapa belum punya rumah. Menseknek nggak hadir di sini. Ada nggak Menseknek? Nggak. Ya nanti saya panggil ya. Jangan-jangan banyak yang belum dapat gaji lagi. Tapi saya terima kasih, saya terharu. Mereka tidak pernah ngeluh. Rame ing gawe, sepi ing pamrih. Itu ya, itu yang ditonjolkan. Pak Ate ngerti tadi itu. Kapolri ngerti? Kapolri orang Jawa. Fadlizon ngerti nggak Fadlizon? Ya, jadi ini filosofi bahwa kalau kita mau mengabdi, ya sudahlah, kita jangan setengah-setengah. Ya, jadi kita mengabdi dengan sepenuh hati. Jadi mekanismenya seperti ini yang memang dibutuhkan oleh rakyat kita. Pelayanan harus cepat, efisien. Uang rakyat harus benar-benar digunakan dengan baik. Ya. Saya tahu ada yang menentang penghematan. Ya kan? Saya tidak ragu-ragu. Saya terus akan bekerja dengan sepenuh keyakinan. Saya akan bekerja keras dengan semua orang yang membantu saya. Kita ingin mencapai sistem pemerintahan yang bersih, efisien, hemat, semua kekayaan negara untuk kepentingan rakyat Indonesia. Alhamdulillah, sekarang saya bersama Menteri Keuangan, bersama yang lain, kita sekarang sudah lihat apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa memperbaiki kondisi rakyat kita setapak demi setapak. Kita mohon memang kesabaran seluruh rakyat. Berilah kesempatan, tapi kita bekerja siang malam tanpa istirahat, tidak ada Sabtu Minggu. Terus kita bekerja untuk mencapai yang kita inginkan, yaitu
meningkatkan penghasilan rakyat Indonesia, menghilangkan kelaparan, menghilangkan kemiskinan.